memenuhi undangan dari Ibu Irna untuk membagikan praktik baik tentang diseminasi budaya positif di sekolah. Supaya tidak memperpanjang waktu, saya persilakan Ibu Irna untuk memimpin kita. Bapak dalam kerajaan surga, Bapak yang tidak syukur kami naikkan pendapat hadirat kita akan bersaksi dalam kasih kami terlebih kami berjuru pada saat ini yang mana Bapak telah memanggil kami dan memberi tugas bagi kami sebagai guru. Saat ini kami berdoa bagi ibu guru dan kami guru yang telah mempersiapkan diri, biarlah Allah memberkati apa yang disampaikan sehingga menjadikan bagi diri sendiri dan juga Tuhan. Mari berkati sehingga budaya positif di sekolah kami berberkat berdasarkan citra kasih. Inilah doa dan harapan kami hanya di dalam nama Kristus dengan kami Terima kasih banyak Ibu Irna yang sudah mengangkat kita di dalam doa. Dan waktu sebelumnya saya berikan kepada Ibu Guru Hebat, Ibu Irna, untuk memaparkan materi tentang budaya positif di sekolah. Silakan Ibu Irna. Baik, terima kasih banyak Pak Jole atas kesempatan yang diberikan. Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Salam sehat untuk kita semua. Selalu. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan guru hebat SMA Negeri 1 TK Manado yang dalam kesibukannya masih meluangkan waktu untuk mendukung saya dalam kegiatan penerapan aksi nyata budaya positif di sekolah. Hari ini saya akan memaparkan materi atau berbagi praktik baik tentang penerapan budaya positif di sekolah. Baik, sebelum saya mulai dengan pemaparan materi kita, mungkin kita mulai dengan yel-yel singkat tentang SMA Negeri 1 TK Manado. Oke, siap teman-teman? Siap. Baik. SMA Negeri 1 TK Manado. Semangat luar biasa. Baik, terima kasih teman-teman. Baik, pada kesempatan ini saya mohon izin teman-teman akan mensosialisasikan budaya positif di sekolah, di mana ini merupakan tugas dari guru penggerak angkatan 9 SMA Negeri 1 TK Manado. Saya atas nama Iliana Prima Manehan. Baik, seperti yang kita ketahui, di mana sekolah kita sudah 2 tahun menjalankan program kurikulum merdeka, dan kita semua sudah tahu bahwa tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Karena itu tugas Bapak Ibu guru hebat yang ada di sini dan kita guru semua itu hanya menuntun tumbuh kembang anak atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak. Jadi melalui tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara kita diingatkan bahwa tugas guru itu hanya menuntun, bukan menuntun. Di mana salah satu hal yang perlu kita perhatikan dan yang perlu kita lakukan sebagai seorang guru dalam menuntun tumbuh kembang dan kodrat yang ada pada anak, hal yang perlu kita lakukan itu adalah menciptakan budaya positif dalam lingkungan belajar murid atau lingkungan sekolah secara umum agar suasana pembelajaran menjadi aman dan nyaman serta kondusif sehingga murid mampu menggali potensi dirinya dan mampu mengekspresikan kemampuannya, keterampilan dan kreativitasnya menjadi pembelajar sepanjang hayat dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Karena yang pertama itu apa Bapak Ibu? Iya, beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Luar biasa Pak Julius. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, kreatif. Dan yang terakhir adalah inovatif atau bernalar kritis. Lebih tepatnya adalah bernalar kritis. Oke, tepuk tangan dulu buat kita. Budaya positif itu merupakan perwujudan nilai-nilai
atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah sesuai dengan tujuan nasional, yaitu tujuan nasional itu tujuannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di mana budaya positif di sekolah juga merupakan pembiasaan hal baik yang mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga sekolah. Di mana dalam penerapan budaya positif, setiap manusia atau setiap kita, baik guru atau murid, memegang kontrol terhadap sikap atas diri kita sendiri, baik sikap buruk maupun sikap yang baik. Dengan demikian, sebelum masuk pada pembahasan budaya positif lebih lanjut, saya meminta 2 orang teman untuk coba kita lakukan permainan cobalah buka. Kira-kira siapa yang bersedia untuk kita lakukan permainan cobalah buka? 2 orang teman. Oke, Ibu Koni 1. Tepuk tangan buat Ibu Koni. Kemudian orang yang kedua. Oke, Pak Frid. Baik. Baik, mungkin bisa mengambil posisi di depan. Baik, kita tepuk tangan dulu buat kedua teman kita. Tugas Pak Frid itu adalah mengepal tangan Pak Frid, pokoknya dikepal, pokoknya Pak Frid kepal tangan sekuat-kuatnya. Pak Frid merasa bahwa di dalam tangan Pak Frid itu ada sesuatu atau harta benda yang paling berharga. Jadi Pak Frid genggam, dia jangan sampai terlepas. Terus tugas Ibu Koni adalah paksakan Pak Frid sampai marah atau memelas atau apa, menghardik atau apa, sampai Pak Frid harus buka kepalan tangannya Pak Frid. Oke, siap bermain? Siap. Untuk Ibu Koni, di tangan kanan saya ini ada sebuah permata. Jadi Ibu Koni apabila ingin mendapatkan permata tersebut, Ibu Koni harus berusaha agar bisa mendapatkan permata ini. Coba saya lihat. Misalnya susah ini. Coba tunjuk. Beranilah tunjuk, ayo. Coba. Kalau bisa, Itu coba tunjuk seperti ini. kalau bisa. Oh, tidak bisa. Andaikan Pak Frid bisa buka salah satu jari dari Pak. Ya. Sebentar, saya akan traktir makan bakso. Kalau 2 jari, saya akan traktir makan ayam geprek. Kalau begitu ya, oke, 2 jari saja. Oke, 2 jari, begini. Coba. Kalau andaikan Pak Frid bisa buka semuanya, nanti saya belikan salah satu motor baru untuk Pak Frid. Oh, luar biasa. Sudah kayak ini motor baru. Bukan tidak. Tidak bisa. Untuk permata ini saya tidak akan berikan kepada siapapun juga. Karena permata adalah sesuatu yang lebih berharga daripada apa yang juga akan berikan kepada saya. Oke, luar biasa. Baik, perkenalkan buat Pak Frid dan Ibu Koni. Baik, dengan permainan singkat yang dilakukan oleh kedua sahabat kita, kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan apa makna dari permainan kedua teman kita ini? Oke, Ibu Erna. Silakan Ibu Erna. Kita lihat dari permainan yang diperankan oleh Pak Frid dengan Ibu Koni, itu pendiriannya tetap pada pendirian. Prinsipnya seperti itu. Oke, tepuk tangan buat Ibu Erna. Ada lagi? Oke, Pak Yulius, silakan Pak Yulius. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dari ilustrasi yang disampaikan diperankan oleh Pak Frid dan Ibu Koni, saya dapat simpulkan bahwa itu setiap manusia pada dasarnya harus punya prinsip hidup. Kalau kita punya prinsip hidup, maka begitu banyak godaan. Ketika ada banyak godaan, kita akan tetap pada prinsip kita. Oke, Itu luar biasa saja. untuk jawaban Pak Yulius dan Ibu Erna. Terima kasih banyak. Ibu Koni dan Pak Frid bisa Terima kembali ke kasih. tempat. Terima kasih banyak. Jadi kesimpulan yang disampaikan oleh teman kita berdua itu adalah kesimpulan yang tepat. Di mana setiap manusia, setiap masing-masing kita itu yang memegang kontrol atas diri kita sendiri. Mau bertindak baik, mau bertindak buruk, semua ada di dalam diri kita. Yang bisa mengendalikan sikap baik buruk kita adalah hanya diri kita sendiri. Jadi kontrol baik buruknya sikap kita ada pada diri kita sendiri. Oke, baik, terima kasih. Dengan demikian
Nilai-nilai yang perlu diterapkan dalam penerapan budaya positif kalau sesuai dengan penerapan kurikulum Merdeka itu adalah profil pelajar Pancasila seperti yang sudah disebutkan tadi. Sedangkan berdasarkan organisasi lain seperti yang tercatat di sini, menurut IPO Primary Years Program itu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keinginaran, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Sedangkan berdasarkan 9 pilar karakter, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian, tanggung jawab, kejujuran, diplomati, sopan santun, dermawan, suka menolong, gotong royong, kepemimpinan dan lain-lain. Sedangkan berdasarkan kurikulum Merdeka yang perlu kita terapkan, nilai-nilai kebajikan secara universal itu adalah 6 dimensi profil pelajar Pancasila yang sudah teman-teman ketahui. Sebagai seorang guru yang baik, kita harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif sekolah dengan nilai-nilai kebajikan yang ada pada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Dengan demikian, budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan dalam pembelajaran paradigma baru. Berbicara tentang pembelajaran paradigma baru, kita sekolah penggerak angkatan 2 kita semua sudah paham. Kemudian yang kedua adalah disiplin positif. Yang ketiga, kita harus memahami motivasi perilaku manusia. Yang keempat, berkaitan dengan hukum dan penghargaan. Yang berikutnya, posisi kontrol seorang guru. Berikutnya adalah pembuatan keyakinan kelas satu sekolah. Dan yang berikut adalah pembuatan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah dengan siswa atau murid kita. Baik, kita masuk pada bagian yang pertama adalah pembelajaran paradigma baru. Sesuai dengan kurikulum Merdeka, pembelajaran paradigma baru itu adalah pembelajaran yang berpihak pada kebutuhan murid atau pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik yang sekarang dikenal dengan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian, disiplin positif. Ketika mendengar kata disiplin, kira-kira apa yang ada di benak Bapak Ibu? Ibu Erna mungkin? Oke, taat. Tertib. Kebanyakan dari kita ketika mendengarkan kata disiplin, pasti yang kita bayangkan adalah taat tertib. Bahkan ada yang membayangkan itu sebagai hukuman atau sanksi. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita sering menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kadang kita melakukan disiplin untuk mendapat penghargaan atau pujian. Menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat. Disiplin yang kuat yang dimaksudkan oleh Ki Hajar Dewantara itu adalah disiplin diri. Disiplin diri. Sebab jikalau kita tidak cakap memiliki disiplin diri, maka wajiblah orang lain atau penguasa lain yang mendisiplinkan diri kita. Karena itu, untuk menciptakan murid yang merdeka, syaratnya adalah harus membangun disiplin yang kuat di dalam diri murid. Dengan demikian, dari penerapan nilai-nilai kebajikan tadi, dengan penerapan budaya positif, semoga membantu membangun motivasi intrinsik di dalam diri murid. Sehingga murid melakukan itu bukan sebagai beban atau sebagai sanksi atau bukan sebagai ketidaknyamanan. Disiplin positif, cara penerapannya kepada murid tanpa ada ancaman atau hukuman. Disiplin ini mengajarkan murid untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif ini juga dapat membuat murid memahami dan memiliki kesadaran yang tinggi dalam melakukan suatu budaya positif berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan atau pujian atau hukuman. Jadi dia melakukan itu karena dia menghargai dirinya sendiri. Dia melakukan itu karena dia merasa bahwa nilai ini penting untuk perkembangan dirinya, bukan untuk mendapatkan pujian atau untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain. Nah, dengan demikian disiplin positif ini lebih ke arah disiplin yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Selain itu,
Budaya positif yang berikut itu adalah tentang motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi setiap kita mau melakukan sesuatu itu pasti ada tujuan. Baik atau buruk itu pasti ada tujuan. Dengan demikian ada 3 motivasi manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan, penghargaan dan apresiasi dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari ketiga motivasi perilaku manusia ini diklasifikasikan lagi ke dalam 2 bagian, yaitu motivasi eksternal dan motivasi internal. Motivasi eksternal itu berupa untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan atau apresiasi dari orang lain. Itu adalah motivasi eksternal. Jadi murid kita mau berbuat sesuatu karena mungkin ada harapannya mau dapat pujian dari guru, atau mau dapat pujian dari teman, atau mau dapat penghargaan dari guru, ataupun mendapat penghargaan dari teman. Itu berarti dinamakan motivasi eksternal. Sedangkan motivasi internal itu murid melakukan itu atau termotivasi karena meyakini nilai-nilai yang dia percaya dan juga untuk menghargai dirinya. Murid kita atau siswa kita atau bahkan seluruh warga sekolah untuk perlahan mulai menumbuhkan motivasi internal di dalam diri murid, guru, dan seluruh warga sekolah. Di mana untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Terus dalam membangun motivasi internal, hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan untuk meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Dimana kalau anak-anak sudah terbiasa dengan motivasi eksternal, misalkan dia melakukan sesuatu dan kita beri penghargaan, suatu saat dia melakukan sesuatu dan kita tidak sempat memberi penghargaan, bisa saja saat itu merusak hubungan kita antara guru dan murid atau bahkan guru dengan guru. Karena yang dia butuhkan adalah penghargaan atau apresiasi. Dari sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Seperti yang tadi sudah dikatakan bahwa setiap tindakan kita, setiap perilaku kita, bahkan hanya seberkas senyum yang lewat di bibir kita itu semua punya tujuan, semua ada alasan, ada makna. Ada makna. Sama 5 kebutuhan. Yang pertama itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan untuk bertahan hidup itu berupa rumah, makanan, minuman, kemudian apa lagi? Termasuk perasaan secara psikologis dan juga kebutuhan secara biologis. Itu adalah kebutuhan-kebutuhan yang bersifat untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua itu adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Biasanya di dalam pembelajaran terkadang ada anak kita yang kelihatan sengaja tidak mau mendengarkan penjelasan kita, dengan sengaja mengganggu teman di samping kiri kanan. Bisa saja tujuannya untuk mencari perhatian, untuk memenuhi kebutuhannya, yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Ketiga itu adalah kebutuhan pengakuan akan kemampuan, atau dengan kata lain penguasaan. Orang itu butuh diakui. Kalau tidak diakui, berarti dia akan berusaha mencari sikap atau perilaku yang bagaimana supaya dia bisa diakui untuk memenuhi kebutuhan akan penguasaan atau kebutuhan untuk diakui. Dan yang keempat itu adalah kebutuhan akan pilihan atau kebebasan. Kebutuhan akan pilihan kebebasan. Dan yang terakhir adalah kebutuhan untuk merasa senang atau kesenangan. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama itu adalah posisi kontrol guru sebagai penghukum. Yang kedua, posisi kontrol guru sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, posisi kontrol guru sebagai teman. Yang keempat, posisi kontrol guru sebagai pemantau. Dan yang terakhir adalah posisi kontrol guru diambil sebagai manajer. Kita lihat satu persatu. Jika kita mengambil posisi kontrol sebagai penghukum,
Sebagai seorang penghukum, biasanya guru menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Bukan sistem atau alat yang dapat menekan murid untuk lebih dalam lagi. Jadi sebagai penghukum kita biasanya lebih banyak menekan murid sehingga tidak ada ruang gerak untuk murid dalam mengekspresikan pengetahuan, keterampilan, dan kreativitasnya. Dalam mengambil posisi sebagai penghukum, biasa nada suara yang kita keluarkan biasanya nadanya tinggi. Terus bahasa tubuh yang sering kita tunjukkan, biasanya mata sedikit melotot, terus menggunakan jari untuk menunjuk-nunjuk, bahkan bisa sampai di tahap menghardik. Kata-kata yang sering kita keluarkan, patuhi aturan saya, atau awas, tapi dengan ekspresi mata yang melotot atau sambil menghardik atau menunjuk dan seterusnya, atau kamu selalu salah dan seterusnya. Siswa menjadi seorang pendendam atau membuat siswa jadi marah, bahkan bisa bersifat agresif. Yang berikut, posisi pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Guru yang menerapkan posisi ini, nada suaranya memelas, halus, sedih, dan bahasa tubuh yang digunakan terkadang sedikit merapat mendekati anak. Terus dengan ekspresi agak lesu dan mengeluarkan kata-kata dengan lembut seperti ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kalau kamu berbuat begini? Kamu bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak terlambat lagi. Kamu kenapa ya? Senang sekali mengecewakan ibu. Itu adalah bagian-bagian yang kita ambil dengan posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah dalam menghadapi persoalan yang anak-anak kita hadapi. Yang berikut adalah posisi teman. Pada posisi teman ini, guru sering menerapkan dengan nada suara yang ramah, akrab, dan sedikit bercanda. Bahasa tubuhnya tidak sedikit mirip, merapat mendekati murid. Mata dan senyuman jenaka. Terus kata-kata yang dibicarakan, ayo bantulah demi bapak ya, atau ayo bantulah demi ibu ya, jadi seperti sahabat. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Jadi seperti seorang sahabat. Di mana hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Hanya saja di sisi negatifnya murid akan menjadi ketergantungan dengan guru. Bila ada masalah, murid merasa tidak bisa menyelesaikan masalahnya. Dia hanya mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Jika tidak, murid akan merasa kecewa dan tidak mau berusaha lagi. Karena tadi guru yang dianggap sebagai sahabatnya sudah tidak memenuhi apa yang dia inginkan atau membantu dia. Baik, yang berikut posisi pemantau. Dalam posisi pemantau ini guru menerapkan posisi dengan nada suara yang datar. Bahasa tubuhnya formal. Pertanyaan yang sering diajukan oleh seorang pemantau, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Jadi agak formal. Sanksi atau konsekuensinya apa? Atau tahukah kamu jam berapa kita mulai? Dan kayaknya saya juga masih sering di posisi ini. Di mana seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Jadi itu adalah peran yang diambil sebagai pemantau. Dan yang terakhir adalah posisi kontrol sebagai manajer. Posisi kontrol sebagai manajer ini, di sini guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat membantu murid bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan menjadi manajer bagi dirinya sendiri. Murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain sehingga tercipta identitas positif pada diri murid sesuai dengan
nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai yang diyakini. Di sini guru tidak bekerja sendiri, tapi guru harus berkolaborasi dengan murid. Bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Di mana seorang manajer berkata, atau ketika guru mengambil posisi sebagai manajer, sering berkata, apa yang kita yakini? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Atau apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, tugas guru hanya membimbing, bukan menuntut murid untuk mengikuti saran yang diberikan oleh guru. Baik, dengan demikian, dari kelima posisi kontrol tadi, kita disarankan untuk dalam penyelesaian masalah bersama siswa, guru seharusnya mengambil posisi kontrol sebagai seorang manajer. Jadi berkolaborasi dengan murid, membimbing murid untuk menemukan nilai diri atau nilai-nilai yang dia yakini, sehingga pada akhirnya apa yang dia buat itu adalah untuk menghargai dirinya sendiri, bukan untuk memenuhi ekspektasi dirinya terhadap orang lain, atau untuk mendapat pujian, penghargaan, diakui, atau untuk mendapatkan apresiasi. Berikut kita masuk pada bagian yang berikut. Dalam penerapan budaya positif, ada salah satu hal yang perlu kita lakukan, itu adalah membuat keyakinan sekolah atau kelas, yang mana ini kita kenal dengan istilah membuat peraturan kelas atau peraturan sekolah. Guru membuat kesepakatan bersama murid untuk membentuk kesepakatan kelas atau keyakinan kelas ini. Jadi peraturan atau kesepakatan peraturan itu bukan hanya datang dari guru, tetapi harus disepakati oleh kedua belah pihak, guru dan murid. Kalau yang ini saya lihat di kelasnya Ibu Ida Kevi, kayaknya Ibu Ida sudah buat, Ibu Erna juga sudah buat. Sekalipun belum guru penggerak, tetapi mental guru penggeraknya sudah ada. Kita tepuk tangan dulu buat. Baik, di mana keyakinan kelas itu berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan di kelas atau sekolah untuk semua anggota kelas. Di dalam kesepakatan kelas, dia mengandung nilai-nilai kebajikan yang dituju atau yang dikenal dengan keyakinan kelas. Ini contoh sederhana tentang bagaimana kita membuat kesepakatan kelas yang di dalamnya ada nilai-nilai kebajikan yang dituju. Yang pertama, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Di situ keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju adalah disiplin waktu. Jadi dari kesepakatan yang kita buat, ada nilai yang mau kita tanamkan kepada anak-anak didik kita. Kemudian yang kedua, berjalanlah di kelas atau koridor. Nilai kebajikan yang dituju adalah sopan santun. Berikut, seluruh peserta didik memiliki kesempatan untuk berpendapat. Nilai kebajikan yang mau kita tuju itu adalah terbuka dan saling menghargai. Berikut, keluar kelas atas izin guru. Nilai kebajikan yang kita tuju adalah sopan santun dan saling menghormati. Yang kelima, buanglah sampah pada tempatnya. Nilai yang mau kita tuju adalah menjaga kebersihan. Berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Nilai yang mau dituju adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Dan disarankan dalam proses pembuatan kesepakatan kelas kita menggunakan kalimat-kalimat positif. Jangan menggunakan kalimat-kalimat negatif. Jadi kalau bisa kata dilarang jangan, tidak usah digunakan. Jadi kita membuat kesepakatan kelas menggunakan kalimat-kalimat positif seperti yang ada pada bagian ini. Baik, kita masuk dalam ruang kolaborasi sederhana. Silakan Bapak Ibu bisa berdiskusi dengan teman-teman. Cukup masing-masing, yang ini satu kelompok dan ini satu kelompok. Bisa dibuat yang Aduh, maaf. Aduh, Ibu. Maaf. Terus nilai kebajikan yang dituju ini seperti apa?
5 menit atau 10 menit dikasih terus. Apel pagi karena masih ada berarti 25 menit sebelum pelajaran. 25 menit sebelum pikir itu atau 15 menit sebelum apel pagi. Piket harian menyelesaikan tugasnya sebelum KBM. Piket menyelesaikan tugas sebelum mulai KBM. Artinya saat KBM dia sudah selesai, sudah ada di kelas. Sebelum KBM. Sudah kontra dengan yang di atas. Habis itu yang ketiga itu apa keyakinannya maksudnya selalu aktif jika guru tidak ada kan mereka yang harus pergi, hanya kelas tidak kosong. itu Tapi ada komunikasi ya. Sesuai dengan aturan. Sesuai dengan aturan. Sesuai dengan aturan yang berlaku. Jangan minta. Untuk mengubahkan pergerakan harus tentang sebelum berbicara. Ini tangan sebelum ini informasi yang sama sebelum berbicara. Menggunakan bahasa yang sopan. Menggunakan bahasa yang sopan. Kami punya Sopan santai. Oke, bagaimana dengan kelas yang lain? sudah Keyakinan. Keyakinan. Sedikit lagi teman-teman, dalam Ini waktu 30 kesempatan. menit. Ketiga saat. Siap. Nah, itu lebih positif. Tidak hadir disiplin. Disertai dengan alasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Tiga Sopan itu santun berbahasa bahasa dia aktif.
atau disiplin? berpakaian. Yang kedua. Yang kedua, Yang ketiga, yang ketiga sopan. sopan. Sopan nilainya adalah disiplin. Dari mana? Sopan dan Dan menghargai. menghargai dan menghargai. Sopan dan Menjaga kebersihan, Besar begitu. Jangan sibuk dulu dan baik teman-teman semua, karena sudah selesai diskusi untuk membuat kesepakatan kelas, ingin mempresentasikan kesepakatan kelas dan keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju dari kesepakatan kelas yang teman-teman dan sebuah belajar. Baik, dari kelompok 1, Mbak Erna dan teman-teman. siang untuk kita semua. selamat siang Selamat Ibu. siang. Dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami ya, mengenai keyakinan kelas. Yang pertama untuk kesepakatan. Kesepakatan ini kami ambil 3 poin. Yang pertama, mengikuti apel pagi. Keyakinan kelasnya disiplin waktu. Yang kedua, kesepakatan yang kedua, atribut sekolah yang lengkap sesuai aturan sekolah. Keyakinan kelasnya disiplin berpakaian. Yang ketiga, mengacungkan tangan sebelum berbicara. Keyakinan kelasnya sopan dan saling menghargai. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Oke, luar biasa, tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih. Baik, selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Kami dari kelompok 3 setelah berdiskusi tadi, kami memperoleh 3 kesepakatan, 3 poin. Poin pertamanya itu mengumpulkan tugas tepat waktu. Jadi nilai keyakinan kelasnya itu disiplin waktu. Terus untuk poin keduanya menggunakan pakaian sekolah sesuai dengan aturan. Keyakinannya itu disiplin berpakaian. Terus untuk poin yang ketiganya itu menghargai teman ketika sedang berbicara. Keyakinan kelasnya sopan santun dan saling menghargai. Mungkin hanya ini dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih Bu Ruli. Berikutnya kelompok 3. Ibu Teofrida Matilda Tiki. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Sehat ya? Sehat. Baik, kami dari kelompok Mawar Melati. Iya. Mawar Melati semuanya indah-indah. Amin. Kami akan mempresentasikan hasil kesepakatan kami di kelas. Yang pertama, hadir di sekolah 10 menit sebelum pembelajaran dimulai, mengingat ada yang jauh, jadi kami sepakat 10 menit sebelum apel pagi. Yang kedua, piket menyelesaikan tugas sebelum KBM berlangsung. Nomor 1 itu nilai kebajikannya adalah disiplin waktu. Yang nomor 2, kesepakatan kedua, piket menyelesaikan tugas sebelum KBM berlangsung. Nilainya adalah menjaga kebersihan. Kesepakatan yang ketiga, peserta didik memberikan informasi kepada wali kelas apabila tidak hadir di sekolah, disertai dengan alasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Itu nilainya adalah terbuka dan saling menghargai. Kemudian yang keempat adalah berdoa sebelum dan sesudah kegiatan belajar mengajar. Nilai kebajikannya adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih banyak dan selamat siang. Oke, selamat siang. Tepuk tangan buat kelompok 3. Oke, terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah mempresentasikan kesepakatan kelas dan nilai-nilai keyakinan yang dituju. Baik, sebelum masuk pada bagian yang berikut, segitiga restitusi,
saya mau mengajak Bapak Ibu untuk ice breaking sederhana. Saya minta Bapak Ibu menyiapkan secari kertas. Kelompok kiri jika, kelompok kanan maka. Oke, sudah semua. Lagi. Mak, jangan main curang, Mak. Total. Itu main curang. Iya, toh harus total. Ayo kita bisa lihat ulang. Selamat siang. Selamat malam. Semuanya ada satu. Oke, kita cari lagi satu. Baik. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Oke, sekali lagi. Baik, selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat malam. Oke, siapa yang baca duluan? Jika saya tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh ibu bapak guru, maka saya bahagia. Luar biasa, ternyata ada teman yang menderita dan ada teman yang bahagia. Harus bilang jika baru makan. Baik, kita mulai dari Jika, berarti dari Maida. Silakan Maida. Jika saya jadi penyanyi, Maka saya merasa senang. Dengan baik, saling mendukung, persahabatan yang saling mendukung. Terima kasih untuk kerjasamanya dan semoga ice breaking tadi lumayan menyegarkan sehingga kita bisa masuk pada materi yang berikut. Salah satu penerapan budaya positif berikutnya itu adalah segitiga restitusi. Baik, tentang apa itu segitiga restitusi, teman-teman sudah bisa lihat di dalam materi presentasi saya. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi ini digunakan dalam proses penyelesaian masalah siswa. Guru yang berperan sebagai manajer selalu menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahap. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Tujuan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah murid ini adalah untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Yang pertama kita lihat bersama bagaimana menstabilkan identitas. Pada bagian ini bertujuan untuk mengubah identitas murid dari orang yang gagal melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Biasanya kalau anak-anak kita buat kesalahan, terkadang dalam kondisi yang terburu-buru, kita sebagai guru langsung menunjukkan emosi kita juga di hadapan murid. Sehingga dari situ siswa yang sudah salah, dia akan semakin merasa bersalah. Jadi yang kita ciptakan adalah identitas gagal, bukan identitas sukses pada diri siswa. Dimana kalau kita mengkritik dia, maka dia akan tetap membuatnya menjadi posisi gagal. Karena itu kita ingin siswa kita menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak atau murid kita dengan mengatakan kalimat-kalimat menstabilkan identitas berupa seperti contoh yang tertera di sini, berbuat salah itu tidak apa-apa, atau tidak ada manusia yang sempurna, atau ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu, atau kamu berhak merasa begitu. Bapak atau ibu tidak mencari siapa yang salah, tetapi mari kita mencari solusi atas permasalahan ini. Jadi dalam menstabilkan identitas, mungkin pertanyaan-pertanyaan ini yang kita gunakan. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Menurut teori kontrol, tadi kita sudah membuat permainan singkat tentang teori kontrol. Cobalah buka dan Pak Frit tetap pada pendiriannya karena kontrol dirinya ada pada dirinya.
Setiap tindakan kita yang kita lakukan dengan suatu tujuan itu adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar. Setiap perilaku pasti memiliki alasan. Dengan demikian seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah cara pandangnya kepada cara berpikir yang proaktif mengenai tujuan dari setiap tindakan. Jadi kalau ada siswa kita yang salah, kita jangan langsung marah. Tapi kita pasti berpikir, pasti ada alasan di balik setiap tindakan dia yang salah. Kalimat-kalimat yang bisa kita gunakan dalam memvalidasi kebutuhan mereka yang pertama, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal ini. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu juga harus menambahkan sikap yang baru. Atau kamu pasti bangga dengan dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat dirimu. Jadi itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang kita gunakan dalam memvalidasi tindakan siswa sesuai dengan kebutuhan. Dan yang berikut, menanyakan keyakinan, tahap yang ketiga. Pada tahap ini, anak-anak siap dihubungkan dengan nilai-nilai yang mereka percaya, yang perlu mereka tanamkan di dalam diri mereka. Seperti yang tadi, nilai-nilai kebajikan yang sudah kita bahas pada materi-materi awal. Kalau terkait kurikulum merdeka, berarti nilai kebajikan yang kita tanamkan disesuaikan dengan profil pelajar Pancasila. Pertanyaan-pertanyaan dalam menanyakan keyakinan berupa, apa keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Atau keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Atau kamu mau jadi orang yang seperti apa? Dan seterusnya. Jadi itu adalah pertanyaan yang digunakan dalam menanyakan keyakinan murid, di mana melalui segitiga restitusi guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Kemudian yang kedua, membantu murid untuk berkata jujur. Dan yang ketiga, guru memberikan penawaran, bukan paksaan. Di mana dengan penerapan ini diharapkan muncul motivasi intrinsik dalam diri murid sehingga dari hari ke hari semakin tumbuh budaya-budaya positif, bukan untuk diberi apresiasi atau diberi penghargaan, tetapi untuk menghargai diri sendiri. Dengan demikian kita masuk pada ruang kolaborasi. Saya kasih satu kasus, mungkin ini saya langsung minta Ibu Vi dengan Ibu Hilde mungkin untuk mempraktekkan kasus yang diberikan, mungkin tentang ketika salah seorang siswa terlambat. Ibu Vi dan Ibu Hilde berperan, satu sebagai guru, satu sebagai siswa. Selamat siang Ibu. Selamat siang, Vi. Silakan duduk. Terima kasih. Oke, baik. Vi, apakah kamu tahu Ibu panggil kamu ke sini kenapa? Oke, jadi terlambat. Tadi pagi saat jam pelajaran ekonomi di jam 1 terlambat mengikuti pelajaran ekonomi. Oke, baik. Jadi sebagai manusia membuat kesalahan itu biasa. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Ibu juga sering terlambat datang sekolah, sering juga masuk terlambat karena ada 1-2 alasan. Ya. Baik. Yang berikut, kamu tentu punya alasan kan? Datang terlambat. Semua orang juga di sini banyak orang yang terlambat. Kita membuat kesalahan tentu ada alasan. Jadi kenapa kita selalu terlambat? Kalau saat pergantian jam itu, Ibu belum masuk, jadi saya masih bercerita dengan kawan di kelas-kelas sebelah. Terus ketika Ibu masuk, saya karena itu. Oke, terima kasih. Kamu punya alasan yang tepat. Sebenarnya itu tepat. Orang semua punya hak melakukan itu. Karena biasa juga ibu kalau istirahat sering juga terlambat, makanya ingin melakukan itu hal yang lain. Yang berikut, kalau seperti ini diulang, itu perbuatan yang rutin ini salah adalah
sini ibu tidak mencari siapa yang salah, siapa yang benar, tetapi ibu kalau lebih ke sini kita mencari solusi supaya perbuatan ini tidak diulang kembali. Terima kasih. Jadi apakah terlambat masuk kelas, apalagi sering terlambat masuk kelas itu ada keyakinan kelas yang hilang kan? Masih ingat keyakinan kelas yang kita buat di dalam kelas saat pelajaran ekonomi? Masih begitu, disiplin waktu atau masuk dan keluar kelas tepat pada waktu. Oke, jadi kalau terlambat itu di keyakinan kelas yang mana yang hilang? Keyakinan dari disiplin waktu. Oke, baik, terima kasih. Kamu sudah mengingat keyakinan kelas yang kita sudah sepakati. Berarti sekarang ibu mau tahu atau mau cari tahu tentang kamu harus membuat upaya atau langkah-langkah apa ya? Kamu harus ingat yang harus kita sepakati saat ini supaya tidak boleh terlambat lagi. Upayanya dari kamu sendiri. Oke, silakan. Saya minta maaf karena saya sedang masuk kelas. Saya akan berusaha untuk tidak terlambat lagi. Tapi yang ingin saya tawarkan solusinya itu ibu begini. Ketika pergantian jam itu ibu langsung masuk supaya tidak ada jeda waktu untuk saya untuk cerita di kelas lain. Pada saat dia masuk sudah bisa berbicara. Oke, baik, terima kasih. Jadi ini bagus sekali solusinya. Ibu juga akan memperbaiki ke depan, tapi ibu juga harus ingat baik-baik tentang keyakinan kelas ini. Oke, baik, terima kasih karena ibu sudah menemukan solusi dan ibu doakan besok dan seterusnya tidak boleh terlambat lagi kamu menjadi anak yang disiplin dan saya doakan menjadi anak yang sukses di dunia. Terima kasih banyak. Oke, luar biasa. Baik, tepuk tangan untuk Ibu Yule dan Ibu Wi. Luar biasa. Terima kasih banyak. Baik, teman-teman semuanya, dari adegan penerapan segitiga restitusi yang dilakukan oleh kedua guru hebat ini, kira-kira bagian mana yang menyatakan menstabilkan identitas? Ayo. Oke, Madeta mungkin, silakan Madeta. Ibu gurunya. Iya, ibu gurunya dengan mengatakan Setiap manusia pasti ada Punya salah. iya, setiap manusia pasti punya salah. Oke, berikut bagian yang kedua dari adegan tadi, bagian yang memvalidasi tindakan yang salah itu yang mana kira-kira? Oke, Karoli. Siswa guru mengatakan bahwa kamu pasti punya alasan dari tingkah laku yang sudah kamu buat. Oke, terima kasih tepuk tangan buat Karoli dan Rayana. Kamu pasti punya alasan kenapa datang terlambat saat pembelajaran ekonomi. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Dari adegan tadi bagian mana yang merupakan menanyakan keyakinan? Oke, Maida, silakan Maida. Si guru bersama dengan siswa mencari jalan keluar atas persoalan yang tadi diungkapkan oleh siswa. Oke, terima kasih banyak. Tepuk tangan buat Maida. Jadi menanyakan keyakinan prasangka yang kamu langgar, terus sama-sama mencari solusi. Baik, dengan demikian terima kasih banyak rekan-rekan guru hebat SMA Negeri 1 Kefo Menanung sudah dengan semangat yang positif mengikuti kegiatan yang dalam guru penggerak angkatan 9 SMA Negeri 1 Kefo Menanung. Semangat luar biasa. Baik, terima kasih untuk pertanyaan Yang sudah membagikan praktik baik tentang penerapan budaya positif di SMA Negeri 1 Kefo Menanung. Dengan ada banyak sekali yang namanya budaya positif yang harus kita terapkan, dan setelah
yang sudah disampaikan oleh Ibu Irna, calon guru penggerak angkatan 9, diharapkan kita semua yang ada di dalam sini untuk bisa menerapkan budaya positif sesuai dengan langkah-langkah yang sudah disampaikan oleh Ibu guru hebat kita, Ibu Irna. Kita tutup dengan doa. Saya minta Ibu Irna harus doa. Bapak Ibu hebat, setelah kita mengikuti kegiatan presentasi budaya meningkatkan budaya positif di sekolah kita, marilah kita kembali menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Berikanlah saya menghidupkan dengan ajaran tersebut. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kembali kami bersyukur